datang happy people. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Rintiarni Restu Wulandari, biasa dipanggil Erin, mahasiswa jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang. Sebelumnya, Erin mau ucapin terima kasih banyak nih buat kalian yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan podcast ini. Sesuai namanya, semoga apa yang diperdengarkan sedikit membantu kamu, buat kamu yang sedang berjuang untuk pulih. Pulih dari rasa sakit, pulih dari kecewa, pulih dari hal-hal yang menjadi sumber luka. Belakangan ini, banyak banget orang yang sedang memperbincangkan tentang body shaming. Baik itu dari pelakunya, dari korbannya, atau bahkan dari keresahan orang-orang yang pernah atau sedang mengalami body shaming itu sendiri. Tenang, podcast ini hadir untuk menjadi teman yang akan membantu kamu, menjadikan kamu sebagai seseorang yang memiliki keyakinan positif terhadap apapun yang kamu miliki. Karena ketika kamu sudah memandang positif tubuhmu sendiri, maka percayalah, aura kepercayaan diri itu akan terpancar nyata. Good mental health dream for everyone. Yuk ikuti 5 episode yang akan dibahas pada podcast kali ini, dan tentunya ada pembahasan menarik mengenai beberapa aspek yang akan kita ubah secara bersama-sama loh. Oke, di episode ini kita akan membahas mengenai dengan cara memandang dan memaknai tubuh kita sendiri. Nah, di episode selanjutnya, kamu bisa mendengarkannya jika kamu memiliki permasalahan mengenai ketidakpercayaan diri dengan wajahmu. Dan kamu sering mendapatkan body shaming karena hal itu. Lalu, di episode selanjutnya, kamu akan disuguhkan dengan pembahasan mengenai permasalahan cara memandang bentuk tubuh kita sendiri. Episode ini cocok banget nih buat kamu yang mengalami body shaming karena ukuran tubuh dan postur tubuh. Kamu bisa memilih episode ke-3 dan ke-4 sesuai dengan permasalahan yang kamu rasakan. Atau lebih baiknya kamu akan mendengarkan keduanya. Terakhir, di episode ke-5, kalian akan diajak untuk mengisi format tolong diri yang mana kamu akan belajar nih bagaimana cara untuk menentang keyakinan irasionalmu menjadi lebih irasional dan positif. Apa sih keyakinan irasional itu? Keyakinan-keyakinan yang dibentuk oleh sugesti, pendapat orang lain, komentar orang lain yang menyebabkan kamu memiliki pikiran yang irasional. Oh iya, kamu bisa mendengarkan podcast ini di mana saja dan kapan saja. Mungkin bisa ditemani secangkir teh manis, semilir angin, dan sesekali memandangi langit luas. Mantap! Yuk simak baik-baik. Buat kalian yang belum tahu apa sih body shaming itu? Body shaming itu sendiri adalah tindakan mengomentari secara negatif baik dari fisik seseorang, mulai dari wajah, bentuk tubuh, penampilan, atau citra diri seseorang. Gak hanya dilakukan secara langsung loh, ternyata belakangan ini kita bisa menjumpainya banyak banget melalui media sosial. Entah yang hanya berupa candaan atau bukan, tidak bisa dipungkiri juga bahwa komentar tersebut cukup membuat hati merasa kurang nyaman. Pelakunya sendiri bukan orang asing aja nih, tapi bisa jadi orang-orang terdekat kita, seperti teman sepermainan, bahkan keluarga sendiri. Dampak dari body shaming juga nggak main-main nih guys, mulai dari stres, depresi, hingga adanya keyakinan untuk mengubah fisiknya secara berlebihan. Korbannya juga akan memandang buruk keadaan fisiknya, sehingga membuatnya nggak percaya diri. Loh, kok bisa sih? Orang yang kena body shaming bisa buat dia nggak percaya diri. Oke, mari kita simak ciri-ciri dari orang-orang yang kurang percaya diri akibat body shaming ini. Yang pertama, mereka akan memilih untuk melakukan banyak hal sendirian. Dan ia jadi ragu nih untuk menunjukkan kemampuannya di hadapan orang banyak. Bahkan enggan juga untuk menyampaikan opininya. Dan
Memilih untuk menarik diri dari pergaulan karena nggak merasa cukup layak untuk menerima cinta dari banyak orang. Gimana? Apakah ciri-ciri itu pernah dan sedang kamu alami sekarang? Atau jangan-jangan nih setiap kita selfie berdiri di depan cermin, selfie bareng-bareng, kamu gak segan-segan untuk mengkritik dirimu sendiri dan mengatakan, astaga, aku jelek banget, aku gak menarik sama sekali, aku gak berharga, dan aku gak pantas dicintai. Eits, tahu gak sih, sebenarnya letak kesalahannya bukan dari fisik kamu loh, tapi dari cara pandang kamu sendiri. Ketika kamu menilai buruk tentang tubuhmu, menuntut diri untuk terlebih, berlagak lebih baik daripada orang lain, dan memandang berlebihan diri sendiri, seperti menganggap diri sendiri adalah orang yang paling jelek di dunia. Itu semua merupakan karakteristik dari pikiran atau pandangan yang gak rasional. Nah, dari pikiran yang gak rasional itu akan menimbulkan perasaan yang gak sehat, seperti merasa insecure, marah, kecewa, sedih, dan lain-lain. Gawatnya lagi, jika pikiran dan perasaan sudah negatif, maka akan mudah sekali mengganggu aktivitas kita sehari-hari dan membuat kita jadi nggak bisa mencintai diri sendiri. Benar apa benar? Next, pertanyaannya adalah, apakah kebahagiaan kamu itu hanya berasal dari fisik yang sempurna? Misalnya kamu merasa cantik, ganteng, dan banyak orang mengakui. Apakah kamu yakin kamu gak akan merasa sedih lagi? Sepertinya gak ada jaminan cukup untuk ini. Coba deh bandingkan saat kamu merasa cukup dan menerima apapun kondisi fisikmu sekarang. Saat kamu merasa kamu yang paling jelek di antara yang lain, manakah perasaan yang membuatmu nyaman? Kalau kamu milih pernyataan pertama, maka itu bisa menjadi pembuktian bahwa pikiran itu akan mempengaruhi cara kamu memandang, merasakan, dan memperlakukan diri kamu sendiri. Sayang banget gak sih waktu kita terbuang hanya untuk memenuhi ekspektasi atau berusaha memberi perlakuan yang sama terhadap diri kita sendiri dengan pencapaian orang lain. Yang ganteng, yang cantik, dan lain sebagainya. Sayang sekali kan? Kamu punya bakat dan kemampuan nih yang bisa kamu tunjukkan ke orang lain. Tapi jadi terhambat untuk melakukan hal-hal yang kamu sukai. Karena itu tadi, kamu udah memutuskan untuk mendengarkan podcast ini, pastinya kamu juga berkeinginan untuk mengubah dirimu sendiri menjadi lebih percaya lagi dong. Maka dari itu, yuk sama-sama mewujudkan mimpi itu melalui podcast ini. Karena di podcast ini adalah teman yang akan membantumu untuk pulih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Have a nice day.